Salam Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Mal-mal sudah bersiap-siap menyambut Natal. Ya, luar biasa saudara-saudara. Saya sudah melihat beberapa teman yang foto di mal dengan pohon Natal yang indah, tinggi, ornamen-ornamennya. Ya, rupanya orang dunia lebih cepat menyambut Natal daripada orang Kristen. Ya kan? Buktinya gereja kita belum ada hiasan Natalnya nih. Jadi coba mulai minggu depan sudah ada hiasan Natalnya ya. Supaya kita tidak kalah oleh dunia dalam merayakan Natal. Walaupun kita tahu motif mereka bukanlah menyambut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita, merayakan juru selamat kita, tapi motif mereka adalah motif untuk mencari untung. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini firman Tuhan akan mengajarkan kita untuk mempersiapkan hati kita, mengevaluasi diri kita terhadap sikap kita kepada Yesus di dalam rangka merayakan Natal. Untuk itu saya ajak kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Nanti kita baca lagi ayat 8 sampai dengan 20. Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 7. Kalau sudah membuka Alkitab, katakan amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat-ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu adalah kelahiran yang ada di dalam sejarah. Artinya, tokoh Yesus Kristus bukanlah tokoh dongeng. Nah, saudara-saudara kita, di dalam masyarakat kita ada namanya, masyarakat dulu ya, ada Gatot Koco, Semar. Ini orang-orang Jawa senang sekali dengan tokoh-tokoh itu. Tapi itu tokoh dongeng. Tidak terbukti dia di dalam sejarah. Kalau dalam zaman modern, siapa saudara? Superman. Siapa lagi? Spiderman. Ya, itu kan tokoh-tokoh yang dikagumi. Tapi apakah betul itu tokoh-tokoh sejarah? Tidak. Itu hanya hasil imajinasi. Ya, cerita-cerita yang dibangun berdasarkan pikiran dan imajinasi oleh pengarangnya saja. Yesus Kristus tidak sama dengan Gatot Kaca, tidak sama dengan Spiderman, tidak sama dengan Batman, karena dia adalah tokoh yang ada dalam sejarah. Dari mana kita tahu? Karena di dalam ayat ini dikatakan, pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Kaisar Agustus ini adalah Kaisar Romawi. Kaisar Romawi yang terkenal, yang dikagumi, yang terhormat, yang menguasai banyak wilayah pada zaman dia menjadi raja. Kaisar Agustus ini adalah kaisar yang betul-betul ada sebagai Kaisar Romawi. Kemudian saudara-saudara kita melihat di sini dikatakan bahwa pada waktu itu diadakanlah sensus. Sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Ini bicara tentang gubernur daripada wilayah Syria pada waktu itu. Diwajibkan melakukan sensus. Dan di dalam situasi seperti itulah firman Tuhan berkata, Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, karena kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam peristiwa
sensus yang diselenggarakan oleh pemerintah Kaisar Agustus dan Gubernur Quirinius, Gubernur Syria. Yusuf dari Nazaret di Galilea berangkat ke Judea, ke kota Daud Bethlehem untuk mendaftar. Karena mereka keturunan daripada Raja Daud. Mungkin jarak daripada Galilea itu, Nazaret itu dengan Bethlehem itu, kalau saya tidak salah mungkin sekitar seperti Jakarta dengan Semarang, saudara. Jadi jaraknya cukup jauh. Jadi naik onta atau naik keledai seperti itu. Jadi cukup jauh jaraknya. Tidak berbulan, tapi cukup jauh dalam perjalanan. Nah, perjalanan itu menjadi sesuatu yang berat. Karena kondisi fisik daripada Maria. Karena dikatakan di dalam ayat 5. Bahwa Maria sedang apa? Mengandung. Tentu tidak mudah melakukan perjalanan dengan keadaan seorang wanita yang sedang mengandung usia melahirkan. Waktu-waktu untuk melahirkan. Di samping perjalanan itu perjalanan yang jauh dan juga kondisi alamnya yang sulit karena transportasinya belum seperti sekarang. Kalau sekarang dari Nazaret ke Yerusalem itu, ke Bethlehem itu mungkin hanya 3 jam. Naik bus cepat, full AC, jalannya mulus. Tapi kalau pada waktu itu tidak seperti itu. Lalu dikatakan dalam ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk apa? Bersalin. Nah, saudara-saudara, itu adalah waktu yang berat. Waktu di mana seseorang seharusnya memiliki tempat yang baik. Orang-orang tentu seharusnya mendukung dia. Tetapi kita membaca dalam ayat 7. Mari kita baca sama-sama dalam ayat 7. 1, 2, 3. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginap. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena tidak ada tempat bagi mereka. Ini sebuah catatan yang penting bagi kita di dalam rangka kita akan merayakan Natal tahun ini. Karena tidak ada tempat bagi mereka. Maria harus melahirkan di tempat yang kumuh. Tempat di mana domba-domba itu berbaring. Ada yang menganggap ini seperti gua di tebing, di gua, di keruk, ya, untuk tempat berlindung domba-domba kalau lagi musim salju. Seperti itu. Kemudian dikatakan dibaringkan di dalam palungan. Saudara-saudara, ponakan saya lahir di di halaman. Karena kakak saya pergi ke bidan, dia merasakan sudah waktunya melahirkan karena ini anak yang kalau tidak salah anak yang ketiga. Dia pikir sediakan melahirkan. Tapi bidan berkata masih cukup banyak waktu untuk melahirkan. Jadi kakak saya disuruh pulang, saudara-saudara. Dia pulang jalan kaki. Nah, sekitar 200 meter dari rumah, dia sudah tidak kuat, dia melahirkan di halaman rumput. Ya. Jadi orang tua saya dulu tinggal sebagai pekerja di sebuah bungalow. Bungalow itu halamannya itu luas. Jadi dia melahirkan sendirian. Untung akhirnya ada orang yang lewat dan menolong. Itu suatu yang sulit, menderita bagi kakak saya waktu dia melahirkan itu. Bayangkan di sini, seorang ibu melahirkan di sebuah kandang
karena tidak ada tempat bagi mereka. Saya tidak tahu bagaimana pengalaman Pak Temi, Ibu Dian, Pak John Manik, dan Ibu Bunga ketika anak akan lahir. Apakah sudah dipikirkan di rumah sakit mana? Seperti itu, persiapkan bajunya, umpamanya seperti itu kan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya punya pengalaman. 3 anak saya pertama itu, 3-tiganya dilahirkan dibantu oleh mertua, karena mertua itu bidan. Ya, dia tidak ada biaya, tidak terpikir untuk masalah macam-macam. Dan istri saya pun bisa melahirkan dengan tenang karena ibunya yang membantu. Tapi waktu anak keempat, kami tinggal di Jakarta, mertua sudah meninggal, ada bidan. Kita mulai memikirkan biayanya. Nah, puji Tuhan, bidannya seorang yang takut Tuhan, mengasihi hamba Tuhan, dan menolong dengan baik. Kita kalau manusia biasa memikirkan bagaimana supaya anaknya lahir di tempat yang baik, dengan cara yang baik, dengan keadaan yang baik. Tetapi di sini kita melihat yang lahir ini, kalau kita baca di dalam pasal 2 ayat 11, mari kita baca sama-sama. Pasal 2 ayat 11 dan 12. Kita baca mulai dari ini, dari ayat 10. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Saudara, siapa yang ada di palungan itu? Ayat 11, malaikat mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Yang lahir itu adalah juru selamat dunia. Yang lahir itu adalah raja di atas segala raja menurut Filipi pasal 2. Yang lahir itu adalah firman Allah yang menjadi manusia menurut Yohanes 1 ayat 14. Yang lahir itu bukan anak manusia biasa saja. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan itu sendiri, juru selamat dunia. Tetapi dia harus lahir di sebuah kandang yang kotor. Dia harus dibaringkan di dalam palungan domba. Karena apa, saudara? Jawabannya sederhana. Karena orang-orang Bethlehem tidak memberi tempat kepadanya. Karena firman Tuhan ini berkata dalam ayat 7. Karena tidak ada tempat bagi mereka. Ini adalah bahasa yang halus untuk berkata karena mereka ditolak. Apakah Yusuf dan Maria tidak punya saudara di Bethlehem? Kemungkinan besar punya. Tapi karena hari itu adalah hari di mana orang berkumpul begitu banyak untuk melakukan sensus. Mungkin saudara-saudaranya berkata, waduh maaf ya Yusuf, maaf Maria, rumah kami sudah penuh. Waktu mereka pergi ke penginapan, mereka mencoba untuk menyewa sebuah ruangan. Mungkin betul bahwa semuanya kamar sudah penuh. Tapi bisa jadi, karena pemilik penginapan melihat mereka orang yang bukan terpandang, bukan kaya, lalu mereka tidak merela kamarnya disewa oleh Yusuf dan Maria, karena kemungkinan ada tamu yang lain yang sanggup membayar lebih mahal. Beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, saya dan keluarga pernah melakukan liburan akhir tahun, saudara, di Jogja. Nah, saya berpikir karena saya lama di Jogja, penginapan itu gampang lah gitu. Tapi waktu kami tiba di Jogja, mau cari penginapan, hotel bilang semuanya penuh. Tempat biasa saya menginap, semuanya penuh.
rasanya capek sekali, kecewa sekali. Keliling-keliling, berani pindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk dapat penginapan. Kalau ada pun harganya mahal. Saudara-saudara, mungkin itu yang dialami oleh Yusuf dan Maria. Tidak ada tempat bagi mereka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ironis tidak seperti itu? Ironis. Juru selamat dunia itu lahir. Harus di dalam kandang yang hina. Dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat baginya di penginapan. Tidak ada tempat, sebuah kamar baginya di Betlehem. Tetapi ini bukan hanya terjadi dalam peristiwa karena kelahiran Yesus. Kalau kita mau jujur, ini juga peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Situasi kita hari-hari ini. Kita berkata, Yesus juru selamatku, Yesus adalah Tuhanku, tetapi dia tidak punya tempat dalam hidup kita. Coba, mari kita jujur. Berapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk bergaul dengan Tuhan Yesus? Coba kita jujur. Dengan HP kita, berapa lama kita pakai? Berapa jam setiap hari kita pakai HP kita? Kalau kita mau tidur, apakah kita baca firman Tuhan? Firman Tuhan Yesus? Atau kita lebih banyak membaca HP kita? Saudara-saudara, sikap orang Betlehem tidak memberi tempat bagi Yesus. Nah, apakah kita juga memiliki sikap yang sama? Apakah kita yang berkata, Yesus adalah juru selamatku, Yesus adalah Tuhanku, dan kita akan merayakan Natal, lalu yang ada dalam pikiran kita adalah sebuah perayaan, di mana ada kado, di mana ada hiasan-hiasan yang indah, ada pohon Natal. Itu semuanya tidak salah, saudara-saudara. Tidak salah menghias rumah dengan pohon Natal. Tidak salah memberi kado kepada orang-orang yang tertentu atau menerima kado dari orang tertentu. Tidak salah. Tetapi kalau itu kita berhenti di situ, lalu kita tidak memberikan tempat di Yesus dalam hidup kita. Di hati kita tidak ada tempat bagi Yesus. Kita sama saja dengan orang Betlehem. Karena itu mari, di dalam kita merayakan Natal, kita coba introspeksi diri. Kita evaluasi diri. Setahun ini, apakah kita telah memberi tempat yang banyak, yang besar di dalam hati kita, hidup kita kepada Yesus? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Caranya gimana? Sederhana, saudara. Ingat waktu kita jatuh cinta kepada pasangan kita. Apa yang kita lakukan waktu kita jatuh cinta ke pasangan kita? Ingin selalu bertemu. Ingin selalu bersama-sama. Nah, apakah kita memiliki hal yang sama dengan Tuhan kita Yesus? Kalau kita berkata, saya cinta Tuhan Yesus, apakah kita punya waktu? Bagaimana kita beribadah tahun ini? Apakah kita menjadi orang yang setia bertekun beribadah di dalam mengikut Tuhan, beribadah bersama umat Tuhan, karena Tuhan berkata, janganlah meninggalkan ibadah seperti yang dilakukan oleh orang lain. Apakah ada sebuah semangat yang tinggi bagi kita untuk beribadah? Kita berkata, saya sungguh mencintai Yesus. Saudara-saudara, saya bersyukur juga bahwa ada Natal setiap akhir tahun. Kenapa? Biasanya kalau Natal itu orang bersemangat ke gereja. Tetapi jangan sampai seperti kata-kata teman. Jadi Kristen Natal. Tahu bagaimana Kristen Natal? Kalau Desember lilinnya menyala, ya kan? Januari bagaimana lilinnya? Masih menyala lilinnya. Sudah pandang. Kalau Desember pohon Natalnya masih bagus, hias. Januari pohon Natalnya apa? Masuk karung.
disimpan. Nanti Desember lagi baru muncul, ya kan? Nah, jadi jangan Kristen Natal. Tapi Kristen yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kalau kita adalah orang yang cinta Tuhan, berilah tempat bagi Yesus. Dan itu yang dilakukan oleh para gembala. Mari kita baca ayat 8 sampai dengan ayat 20. Mari kita baca ayat 8 sampai 20. Kita baca 1, 2, 3. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar para tentara sorga yang memuji Allah, katanya, 'Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.' Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala itu berkata kepada yang lain, 'Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita.' Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu, yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Oh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gembala-gembala ini adalah orang-orang sederhana. Pendidikan mereka tidak tinggi. Status sosial mereka tidak tinggi. Mereka orang-orang yang dianggap sederhana oleh masyarakat. Tetapi ketika mereka mendengar berita dari malaikat, bahwa hari itu telah lahir bagi mereka Yesus Kristus Tuhan di kota Daud sebagai juru selamat dunia, maka mereka dikatakan di dalam ayat 15, mereka langsung berangkat untuk pergi melihat apa yang dikatakan malaikat itu. Pergi untuk menyembah Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah yang paling disukai Tuhan dari hidup kita? Hati kita. Hati yang rela untuk menerima firman. Hati yang mudah untuk mempercayai firman. Itulah yang paling disukai Tuhan. Hati yang selalu ingin menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu dilakukan oleh para gembala. Mereka tidak berdebat. Tidak dikatakan yang satu dengan yang lain berkata, wah ini yang betul nggak nih? Belum tentu betul lah, nggak usah pergilah. Enggak. Tapi di dalam ayat ini dikatakan, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Hati mereka menjadi hati yang bersemangat, mempercayai apa yang mereka dengar. Saudara-saudara, banyak orang sekarang ini berdebat soal betulkah Yesus lahir tanggal 24 atau tanggal 25 Desember. Saya kira bukan masalah soal tanggal. Masalahnya apakah saudara percaya bahwa Kristus sudah lahir untuk menjadi juru selamat bagi saudara. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, gembala-gembala ini bukan tidak berpikir, mereka berpikir. Karena dikatakan dalam ayat 20. Mari kita baca sama-sama. Ayat 20. 1, 2, 3. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ayat firman Tuhan ini mengatakan, para gembala itu berpikir. Yang mereka pikirkan adalah apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat,
itu sesuai dengan yang dikatakan oleh malaikat. Jadi kita harus percaya dulu. Kalau kita mau mengalami mujizat Tuhan, kalau kita mau mengalami pertolongan Tuhan, bukan saudara berkata, Tuhan buktikanlah Engkau Tuhan yang sanggup menyembuhkan penyakitku, baru aku percaya kepadamu. Oh saudara, tidak itu rumusnya dalam Alkitab. Rumusnya dalam Alkitab adalah seperti wanita pendarahan 12 tahun itu. Dia berkata, asal ku pegang saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi dimulai dengan percaya. Kalau dia berkata, aku percaya, asal ku pegang jubah Yesus, aku sembuh. Begitu juga dengan orang buta, saudara-saudara. Waktu dia dengar bahwa ada orang banyak lewat, dia bertanya, siapa yang lewat? Yesus. Orang buta itu berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu ketika dia dipanggil Yesus, Yesus bertanya, apa yang kau inginkan aku lakukan? Dia berkata, aku mau melihat. Tapi dimulai dengan percaya. Inilah yang dilakukan oleh gembala-gembala ini. Mereka percaya apa yang diberitakan malaikat, lalu mereka bertindak dan melihat yang dikatakan malaikat itu betul seperti yang mereka lihat. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari menjadi orang yang percaya. Tidak peduli apa kata orang pintar di dunia ini tentang siapa Yesus. Tidak peduli apa yang dikatakan oleh orang-orang yang ahli teologi tentang kelahiran Yesus. Yang perlu kita percaya adalah firman Tuhan menulis, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara percaya, saudara mengalami keselamatan. Saudara tidak percaya, saudara mengalami kebinasaan. Saudara percaya, saudara akan mengalami mujizat. Saudara tidak percaya, saudara akan tidak pernah mengalami mujizat. Saudara-saudara, apa yang membuat Maria betul akhirnya menjadi seorang ibu daripada Tuhan? Memang dimulai dari kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhanlah yang memilih Maria supaya dia menjadi ibu Tuhan Yesus. Tetapi kasih karunia itu tidak akan pernah terwujud, terlaksana seandainya Maria berkata, saya tidak mau. Tetapi ketika malaikat berkata bahwa kuasa Roh Kudus akan turun atasmu, dan engkau akan mengandung melahirkan seorang anak laki-laki dan namanya Yesus. Lalu Maria bertanya, bagaimanakah itu terjadi? Maka malaikat berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Tuhan kehendaki. Kerelaan Maria untuk mempercayai apa yang disampaikan malaikat, itu membuat dia menjadi seorang ibu daripada Tuhan Juru Selamat dunia ini. Kalau dia berkata, saya tidak bersedia, apakah Tuhan paksa? Tidak. Tuhan bisa memilih yang lain. Tetapi Maria di dalam kasih karunia Tuhan dipilih. Dan Maria menanggapi pilihan itu dengan berkata, aku ini hamba Tuhan. Saudara, mari menjadi seperti para gembala yang ketika mendengar firman Tuhan, hatinya terbuka dan percaya. Jangan seperti orang-orang penduduk Betlehem, di mana raja di atas segala raja, Tuhan Juru Selamat dunia itu akan lahir. Tapi mereka menolak. Mereka berkata, maaf, tidak ada tempat bagi. Saudaraku, bagaimana kita menanggapinya? Itu tergantung pribadi saudara. Tapi kalau saudara tanya saya berkata, mari kita sama-sama menjadi seperti gembala. Gampang percaya kepada firman Tuhan. Tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan kita mentaati firman Tuhan. Kita lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Di sana kita akan melihat firman itu digenapi dalam hidup. Tuhan memberkati.